Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah yang Maha Mumpuni, yang mana atas limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai sekarang ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni baginda agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Profesor Dr. Haji Sanusi MPD selaku Rektor Universitas Islam Dr. H.J. Mutakin beserta jajarannya yang saya hormati, yang mana tidak dapat saya sebut nama satu persatu, dan tak lupa kepada rekan-rekanku, teman-temanku sekalian, mahasiswa-mahasiswi Unisbu yang sevisi, seahli sunnah wal jamaah yang saya banggakan. Semoga Allah memuliakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayat surat Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Hadirin, ayat yang tadi saya baca akan menjadi awal membuka pidato saya kali ini yang bertemakan bangkit sebagai mujahid untuk memberantas para pembantai umat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam pasti telah banyak mendengar kata jihad. Betul apa betul hadirin? Allah Subhanahu wa taala sendiri mencantumkan kata jihad dan berbagai definisinya dalam Al-Qur'an sebanyak lebih dari 35 kali. Banyak yang mendefinisikan bahwasanya jihad ialah berperang. Tetapi banyak cara lain untuk kita berjihad. Nah, sebelum kita memperdalam bagaimana cara-cara untuk berjihad, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan jihad. Menurut bahasa, jihad berasal dari dua kata. Yang pertama, jahdu artinya usaha, dan yang kedua, judu artinya kekuatan. Sedangkan menurut sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya jihad ialah mengeluarkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela agama Allah dari ancaman orang-orang kafir, dari cercaan orang yang mencerca, dan dari makian orang yang memaki. Maka daripada itu, jihad bisa disebut dengan mengeluarkan segenap kekuatan dengan tanpa rasa takut untuk membela terhadap jalan yang diyakini itu benar. Hadirin yang berbahagia,
Lalu apa sih definisi jihad itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita merujuk kepada Al-Quran dan melihat konteks kata jihad dalam setiap ayat. Sebagian ayat mengatakan bahwasannya jihad ialah perang suci di jalan Allah. Dan ayat lain mengatakan bahwasannya jihad bisa bermakna upaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini, tentu saja menjadi kebaikan untuk Islam dan umatnya. Hadirin yang berbahagia, jika kita membaca sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bisa kita lihat bahwasanya jihad dilakukan karena mereka Islam. Jihad dilakukan karena untuk membela kehidupan, untuk membela eksistensi dan akidah umat Islam dari ancaman orang-orang kafir. Dengan jihad, Rasulullah dan para sahabat dapat mencapai kejayaan agama ini. Dengan jihad pula, Islam dan generasi muslim selanjutnya dapat menyebarkan ajaran Islam sampai ke seluruh dunia sehingga sekarang ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Al-ayat Sadaqallahul Adzim, yang artinya keluarlah kalian untuk berjihad, baik di saat lapang ataupun sendiri. Berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan kenyataan bahwa musuh-musuh Islam selalu memerangi, mereka tidak akan merasa lelah, mereka tidak akan merasa tenang jika umat Islam dan akidahnya masih tetap bertahan. Contohnya pada zaman sekarang ini, tentara Israel yang sedang memerangi negeri Palestina. Nah, kita sebagai orang Islam harus berjihad mempertahankan diri dari gempuran-gempuran musuh dengan mengadakan perlawanan terhadap orang-orang yang memerangi mereka. Lalu bagaimana cara kita berjihad? Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatakum. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Sahihah. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihadlah kamu melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, hadis sahih menurut Hakim. Menurut hadis, cara kita berjihad ialah dengan 3 cara. Yang pertama dengan harta, yang kedua dengan jiwa, dan yang ketiga dengan lisan, yaitu dengan cara mendakwahkan, mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada manusia, serta menjawab tuduhan-tuduhan sesat yang diarahkan musuh kepada kita. Yang termasuk jihad ini yaitu tabligh taklim dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari awal sampai akhir dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya tanamkanlah jiwa jihad di dalam diri kita mulai sekarang ini. Karena mereka, musuh-musuh Islam, tidak akan berhenti memerangi Islam dan akidah mereka. Maka daripada itu, bangkit dalam jihad untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Jika kalian tidak bisa bertempur langsung ke lapangan, maka
kalian bisa jihad dengan melakukan 3 jihad tadi, yakni jihad dengan harta, dengan jiwa, dan dengan lisan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung Rian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.